Oke, sekarang kita memasuki zona 8, yaitu zona mancanegara. Jadi di sini adalah isinya koleksi dari mancanegara. Dari berbagai macam negara, kita lihat sebelah sini dulu. Koleksi di sebelah saya ini namanya wayang golek Kanton. Kenapa wayang golek? Karena memang terbuat dari kayu ya. Dan ini sebenarnya wayang Kanton dari daerah Kanton yang ada di Cina. Ceritanya itu tentang legenda-legenda yang ada di Cina. Ya, ini wayang Kanton. Bisa dilihat ya. Berikutnya, yang ini ada boneka Polandia. Berasal dari daerah Krakow yang ada di Polandia. Selanjutnya ini ada, kita bagi ke daerah Asia, yaitu ada koleksi dari Kamboja, disebutnya Spektom. Jadi ini wayang kulit sebenarnya, cuman lebih besar, ukurannya bisa mencapai 2 meter, dan pertunjukannya itu dengan salah satu dengan menari. Ya, jadi orang memegang wayangnya 2 tangkai sambil dia menari. Kita nyebrang jauh ke benua Amerika. Ini ada koleksi dari Amerika. Biasanya kalau dari Amerika dan beberapa negara Eropa itu disebutnya boneka tali ya, karena menggunakan tali. Nah, bisa lihat ada talinya untuk menggerakkannya. Dan salah satu cirinya boneka Amerika itu pembuatannya sangat detail ya. Dan satu lagi ini ada masih koleksi dari Amerika. Kudanya kuda unicorn, yaitu kuda dalam khayalan ya, tidak kuda nyata. Di atasnya ada koleksi dari Cina, yaitu wayang potehi. Ini boneka tangan, boneka kantong yang dimainkan menggunakan tangan. Dari dataran Cina, cuman yang uniknya lebih berkembang di daerah Jawa Tengah, terutama di Semarang. Sampai saat ini masih dimainkan biasanya menjelang hari besar keagamaan atau menjelang Imlek. Berikut sini ada boneka dari Swedia, dan juga ini ada boneka dari Republik Ceko. Namanya boneka Honza. Jadi ini menceritakan tentang seorang dari pedesaan. Dia ingin membuktikan bahwa orang Ceko itu bisa berkembang, karena memang dasarnya mereka selalu diejek bahwa Ceko itu tidak bisa ngapa-ngapain, karena memang salah satu habis daerahnya bekas pecahan dari Uni Soviet ya. Oke, lanjut. Yang di atas sini ada wayang kulit Suriname dari daerah Amerika Selatan. Salah satu negara di Amerika Selatan. Kalau dilihat nih wayangnya mirip wayang yang ada di Jawa, karena memang Suriname ini salah satu daerah jajahan dari Belanda. Jadi zaman dahulu itu orang-orang Jawa itu dikirim ke daerah Suriname untuk membuka suatu perkebunan. Di sana mereka bikin wayang sebagai hiburan, dan sampai saat ini di Suriname masih menggunakan bahasa Jawa. Ya. Yang bawah ini bintang film di TVRI tahun 80-an. Judulnya adalah Boneka Si Unyil. Ini salah satu main karakternya Unyil. Ya. Menggambarkan tentang kehidupan di suatu kampung. Nah, dalam suatu kampung itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan mereka hidup rukun. Nah, ini jadi salah satu menggambarkan bahwa Indonesia itu berbhinneka tunggal ika ya, berbagai macam suku tapi tetap satu. Nah, boneka Unyil ini yang menciptakan bonekanya dan menciptakan seluruh karakternya adalah Bapak Dr. Andes Riyadi, atau di sini beliau bikin karakter yaitu Paraden. Nah, ini Paraden, dan ini koleksinya memang
pemberian dari Raden. Lanjut lagi, di sini ada wayang kulit Kamboja. Berbeda dengan spektrum. Kalau spektrum itu besar, kalau wayang kulit Kamboja ini adalah ukurannya kecil, ukuran normal. Perbedaannya salah satu dari bahan juga. Bahannya ini menggunakan kulit sapi. Ini tokonya ada toko dalam cerita Ramayana ya, ini toko Sinta. Dan ini adalah dewa ilmu pengetahuan, yaitu Ganesha. Dan di bawah ini ada boneka kertas dari Korea Selatan. Selanjutnya di atas ini adalah boneka dari India Utara ya, India bagian utara, yaitu dekat dengan Nepal, dekat dengan pegunungan Himalaya. Disebutnya juga boneka Kapurki, yaitu boneka tali. Berbeda dengan India Selatan. Nanti kita lihat koleksinya dari India Selatan ya. Di bawah sini ada boneka tangan dari Inggris dengan nama Pansai Judy. Ini ceritanya tentang dikhususkan untuk anak-anak. Pertunjukan kurang lebih selama 30 menit. Ini dimainkan dengan menggunakan kotak dan puppet master itu ngumpet dalam kotak. Jadi penonton anak-anak itu nonton di depannya, nonton cerita Pansai Judy. Oke, di bawah nih ada koleksi dari Sri Lanka. Seperti yang diketahui, Sri Lanka adalah salah satu dasar cerita dari cerita Ramayana. Nah, ini tokohnya adalah Rahwana, sedangkan yang ini adalah burung Jatayu. Oke, lanjut. Di sebelah sini ada koleksi dari Prancis. Yang bawa boneka tangan dari Prancis dari Lyon dengan nama Guignol. Dan di atasnya ini marionet, ini boneka tali. Ini tokonya ada petani, ada penyulam, ya, penggembala, ada koki dan ada badut dan lain sebagainya. Nah ini perwakilan dari masing-masing profesi yang ada di Perancis pada zaman dulu di pedesaan. Salah satu yang terkenal ini adalah boneka Rusia. Rusia terkenal dengan boneka Matryoshka, salah satunya yaitu boneka yang ada beberapa macam, yang dari gede dan kecil ya. Tapi kalau boneka Rusia yang ini menggambarkan pakaian adat dari Rusia. Dan pakaian adat hanya digunakan pada hari-hari tertentu. Dan tidak semuanya orang bisa menggunakan pakaian adat itu. Ada nama-namanya ini. Kalau pakaian perempuan biasanya pakai apa tuh? Saya lupa namanya, bisa dicek. Pakaian dalamnya yang putih, terus juga ada yang merah ini, dan juga ada kepalanya, kayak topinya ya, kayak topi bayi kalau saya bilang. Oke, lanjut. Keunikan dari boneka Vietnam adalah cara memainkannya, yaitu di air. Jadi boneka dari Vietnam ini dimainkan di kolam, ya. Jadi bonekanya digerakkan menggunakan kayu. Ini ceritanya ini ada pembajak sawah, ada ular, ada petani, dan juga ada nelayan. Oke, kita lanjut. Yang di sini adalah boneka Kathakali dari India Selatan. Boneka Kathakali adalah salah satu boneka yang tertua karena dibuat sekitar tahun 1600-an. Ya. Tadi perbedaan dengan India Utara adalah kalau India Utara itu biasanya cerita rakyat, dan kalau India ada bagian selatan itu ceritanya mengenai Ramayana dan Mahabharata. Ini tokoh-tokoh Ramayana. Ini ada Hanuman, ada Rama, dan juga ini ada Rahwana. Ya. Nah, di bawah ini dari Thailand, masih dalam cerita Ramayana. Ini Rama versi Thailand, dan juga ini adalah Rahwana. Kita juga punya koleksi
dari negara tetangga, yaitu wayang kulit Malaysia. Jadi daerah Kelantan. Ya. Ceritanya masih dibawa dari India, yaitu Ramayana Mahabharata. Dan daerah Kelantan ini dekat dengan daerah Thailand. Jadi untuk pakaiannya itu sedikit menyerupai kayak pakaian adat di Thailand. Demikianlah koleksi yang ada di zona 8 atau zona mancanegara.